November ya kalau nggak salah. November 2021. Iya, November 2021 ya. Bikin lagu lagi. Sebenarnya gini sih Kang, masa pandemi kemarin tuh ya gue tuh sempet nggak ada ini hidup ngapain nggak ada artinya ya kayak gitu masih di rumah main game gitu. Aduh, yang tadinya manggung habis tuh tiba-tiba terisolasi. Nah waktu badai ini kayak jalan lagi yuk, ini ada lagu itu, jadi kayak mulai ada ini ya bener kayak ada semangat baru. Ada rencana, jadi kita sebenarnya udah single atau mini album gitu. Udah single ke-7. Ini single ke-7. Oke. Kita ada apa EP ya, EP di digital itu 5 lagu. ...106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Selamat sore teman Mara. Seperti yang tadi saya bilang, kalau di jam 4 spesial nih, saya gak sendiri lagi, ada tamu yang luar biasa. Ini baru merindu kita. Dan ketemu lagi setelah berapa abad gak ketemu ya. Dan luar biasa, kali ini saya menginterview langsung. Dulu kita pernah tur bareng, ada beberapa kota. Waktu zaman Anes, ingat gak sih? Iya. Berapa kota ya itu ya? Iya, pokoknya kita satu bus lah itu ya. Satu bus. Ya udahlah, pokoknya kita langsung aja sama Badai Romantic Project. Yes. Oke, luar biasa. Sehat semua? Sehat. Perkenalkan dulu dong sebagai komposernya, sebagai pemiliknya, atau sebagai apapun ini di sini. Iya. Silakan. Halo, ini pendengarnya apa namanya? Teman Mara. Teman Mara. Halo teman Mara, saya Badai. Saya Julian. Dan saya Bona. Iya. Julian sebagai Lead vokal. Bona sebagai basis. Ini gak ada gitar dan gak ada drum. Gak ada. Lu gak pengen cari drummer, gitaris? Pengen sih. Pengen. Janganlah, udah bertiga aja dulu. Bertiga dulu deh. Mending coba. Badai, apa kabar ngomong-ngomong nih? Baik Tom, baik. Kemana aja selama ini? Ada sih. Tetap berkarya. Tetap bermusik, tetap berkarya. Gue denger sih kemarin sempat ada cerita-cerita Badai masih single segala macem. Jadwal kumpul sama siapa gue pernah denger juga. Masih tetap lah ya. Masih. Keluarga sehat semua. Sehat. Anak Puji istri Tuhan sehat semua ya. Amin, gitu, semua sehat. Luar biasa. Julian. Yes. Mau nanya dulu dong langsung nih sama vokalis. Boleh. Sebelum kita bahas lagu dan sebagainya. Ini ceritanya gimana nih? Terlihat paling tua di antara Badai kayaknya nih. Nggak bercanda, maksudnya gue balik. Iya. Julian sebagai vokalis, gimana ceritanya ketemu Badai dan ketemu Bona? Apa berdua ini memang sudah teman lama dari zaman dulu atau gimana nih? Kalau ketemu Bona baru di Badai Romantic Project ya. Baru di Badai Romantic Project. Kalau sama Bung Badai itu sebenarnya sudah kenal lama. Cuman emang nggak begitu deket gitu kan. Dan gue itu sahabat deketnya Andika, basis Krispatih. Almarhum. Oke. Nah, waktu itu ketemu lagi waktu Andika nyuruh datang ke konser gue dong bro, gitu kan. Nanti di bangku keluarga aja. Oke, siap bro. Itu konser yang mana tuh? 11 tahunnya Krispatih. 11 tahun Krispatih. Konser untuk cinta ya. Krispatih. Nah, di situ baru ketemu Bung Badai lagi. Di situ lah Bung Badai bilang, "Masih nyanyi enggak lu?" Katanya gitu kan. Gabung sudah rajin nyapu gitu. Terus. Ya, terus tukaran kontak dan Bung Badai langsung ngasih lagu. Nih coba lu cover lagu ini. Dan itulah lagu Tak Denganku. Single pertama dari BNP. Iya. Gitu. Dari situ mulailah hubungan kalian jadi sangat dekat. Iya. Lebih intim. Intimnya intim aja, bukan intimidasi. Oke, kalau dari Bona sendiri, Waktu itu kita formatnya masih berlima, ada pemain drum. boleh deket dikit, Iya. maaf. Halo. Hai. Jadi waktu itu tuh kita formatnya masih berlima. Oke. Ada pemain drum dan pemain gitar. Nah, gue tuh sama pemain drum sama pemain gitar itu biasanya waktu itu lagi ada sering kerjaannya bertiga satu paketan. Okay. Nah, paketan kita pada waktu itu lagi kerja sama Badai gitu. Nah, dari situ berangkatlah ide-ide kalau si Badai bilang kayak seriusin yuk gitu. Nah, dari format berlima, cuma sekarang kan tinggal bertiga tuh. Iya. Iya. Nah, dua lagi kemana tuh? Tadi ada ya kemarin. Gue mampir di radio mana gitu. Kayaknya Toilet. Berarti bentar lagi masuk ya. Iya. Jadi dari situ muncullah ide-ide dari Badai sendiri bareng-bareng. Awalnya jadi ada gitaris dan drummer juga. Ada.
Kan basis biasanya kawinnya sama drummer dong. Ya dulu emang awalnya waktu Seperti itulah masih ya. penuh ya orangnya gitu gambarannya. Cuma masing-masing juga punya kesibukan pada saat itu sibuk banget ya. Dua orang yang sisanya itu jadi yang bisa bertahan kita. Gitu. Sibuk karena kerja mungkin ya? Iya, kerjaannya Oh, karena banyak. kerja. Bukan kerja di musik. Kerja di musik juga. Kerja di musik. Dia main reguler soalnya. Oh, jadi kalau reguler kan jadwalnya susah digantiin Mau kan. produksi, mau workshop, mau apa. Sementara mereka latihan, manggung, capek ngantuk. Akhirnya bertiga aja. Justru bertiga suaranya lebih sedikit dan mungkin lebih enak ya. Ya Enak kita lebih bisa guyup lah, lebih bisa Lebih guyup. guyup. Bagi-baginya juga lebih gede Lebih dong. guyup, lebih guyup. Luar biasa. Dan ini adalah single kedua. Single kedua. Menurut gue sih single kedua ya, yang sebelumnya Setelah lagu yang 2021 ya. Jahat. Ya. Oke. Ini rilisnya kapan sih sebenarnya? November ya kalau nggak salah. November 2021. Iya, November 2021 ya. Tapi baru promo sekarang. Betul. Itu memang ada banyak hambatan selain COVID atau memang nanti aja deh, santai aja? Kita memang baru jalan itu ya di Januari, soalnya Desember kan baru keluar klip tuh. Baru keluar 7 Desember. Oh, 7 Desember keluar klip. 7 Desember keluar klip. Jadi November rilis, 30 November. 30 November rilis, semua digital platform. Ya, Kemudian 7 Desembernya video klip. klip. Video klipnya ada 2 ya? Ada Video dan yang video lirik mungkin ya, atau video lirik Atau- iya mungkin ya video lirik. Gue taunya video klip aja sih. video klip karena di YouTube-nya kalau dilihat ada 2 tapi yang satu diem. Oh ya, audionya aja. Audionya mungkin. aja. Iya. Oh ya, itu memang ada ya. Ada. Oke, dan video klip ini sudah ada juga per 7 Desember. Per 7 Desember. Oke, kalau boleh cerita, sebenarnya lagu ini sudah dibuat lama atau last minute? Kan secara COVID nih, kalian bertiga mungkin susah ngumpul atau apa, atau biasa pasti lu juga yang bikin kan? Iya, gue yang bikin. Bikin kemudian workshopnya, ngumpul yuk. Iya. Di kondisi COVID banyak hambatannya nggak tuh? Hambatannya sih pastinya karena kita nggak bisa ketemuan fisik ya. Jadi mau nggak mau gue kirim-kirim audio materi untuk dipelajari nama Julian terutama di vokalis ya. Terus setelah dipelajari kita sempat zooman juga ya, zoom. Gue main piano, gue nyanyiin juga, terus dia juga ikutin. Habis dari semua udah fix, terus kebetulan ada kesempatan main TV sekali gitu, terus gue tunjukin live, baru mereka dapat feel-nya. Oh ini boleh nih gitu lagunya, oke nih gitu kan. Orang label juga kebetulan ada kan. Iya. Ya udah habis dari situ rekaman. Nah, Mencinta kekasihku. Mencinta kekasihmu. Habis itu rekaman. Kekasihmu. Iya. Itu pertanyaan standar. Pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau melihat cerita dari satu kisah atau gimana? Kalau gua sih sebagai yang bikin lagu sih gua nggak pernah punya cerita suka Pengalaman sama cewek orang dalam satu tongkrongan gitu, nggak pernah. Oke. Tapi itu kayak apa ya namanya? Ini soalnya kan men-trigger gua. sahabat nih. Iya, Mereka bertiga. berduaan temenan, terus ada ceweknya yang salah satu ini. Ini bertiga sahabatan mereka ya? Bertiga sahabatan. Tapi yang satu lagi tuh sebagai tempat sampahnya aja kalau dia curhat apa-apa gitu. Lagi sebel sama cowoknya, curhatnya sama dia. Tapi akhirnya si cowok yang satu ini tahu nggak sih kalau si ini ternyata? Tahu. At the end tahu gitu. Kalau terakhirnya kan bilang I love you itu di videoin. Berarti tahu dong sahabatnya. Iya, pada akhirnya ya tahu bahwa temennya ini menyimpan perasaan cinta gitu. Tapi kan temennya nggak ngerusak. Oh, nggak ngerusak. Nggak ngerusak gitu. Mereka tetap berhubungan. Tetap berhubungan dan dia menunggu saat yang tepat buat masuk aja gitu. Oke. Nanya untuk proses lagu nih waktu pembuatan produksi segala macam. Setelah ngumpul, setelah jadi, terus recording di Jakarta. Si drummer dan gitaris gimana nih? Drummer kita Rio Alifnya additionalnya Noah tuh. Rio yang ngisi drum. Sama teman kita namanya Alden Luhuka yang ngisi gitar. Jadi kalau take drum, bass sama vokal sih langsung ketemu di studio tuh. Sementara kalau semua synth keyboard gua kerjain di rumah. Terus selebihnya mixing master kita kirim gitu. Semua lancar. Lancar. Kalau rilis 30 November itu produksi sebelumnya jauh hari. Enggak sih, berapa sih? Itu kan kita kemarin sempat ada COVID yang ramai juga tuh. Iya. Sebelumnya lagi jangan-jangan awal tahun enggak juga. Mungkin awal bulan kali ya, awal bulan November lah ya. Kita itu produksi. awal November. Berarti termasuk cepet dong. Harus cepat. Oke. Karena emang lagunya kita udah dimintain label beberapa lagu kan. Gue udah ngirim 3 apa 4 lagu gitu. Belum ada jawaban, terus gue tanya-tanya gimana nih, yang mana yang mau dipilih. Gue sih feeling lagu ini.
Tapi lagu lu tuh bagus-bagus, label masih nanya ya. Iya nggak tahu. Masih tetap dipilih gitu ya. A B C D ntar deh masih begitu ya. Iya masih ya gue ngikutin proseduralnya aja kan mereka Oh, mau ada 3-4 lagu didengarin. Lagu dia kan asik-asik semua, nggak ada yang nggak Gitu. hits. Iya. Tapi masih dipilih. Masih dipilih. Akhirnya gue ada feeling lagu yang ini, mereka ada pilihan lain. Nggak taunya balik lagi ke lagu yang ini. Oh iya. Dan apa yang dirasakan setelah rilis? Lu mah nggak usah ditanya. Iya. Lu deh berdua Iya, deh, Julian Julian sama sama Bona nih. Bona. Apa yang dirasakan setelah akhirnya rilis kembali? Sorry, terakhir Jahat kapan? Tahun 2021 bulan apa ya gue lupa. Awal-awal ya? Ya mungkin pertengahan kali Jadi, ya. oke, jadi tahun ini 2. Terus akhirnya bisa rilis lagi, gimana sih rasanya? Apalagi kondisinya lagi begini. Optimisme apa yang dirasakan kalau misalnya kondisi lagi gini? Ya kalau gue sih ngerasanya kayak semangat baru aja, means COVID gitu ya, kayak nggak ngapa-ngapain, kayak nggak kemana-mana gitu kan. Ketika udah mulai rilis lagi nih, oke, ada kayak new spirit aja gitu sih. Oke. Yakin nggak ini bakal jadi sesuatu? Gue setiap siapapun yang datang ke sini pasti gue tanya, punya keyakinan berapa persen gitu? Pasti selalu. Gue yakin sekitar 97,73% Ini sih. mantap. Gue suka kalau udah di atas. Kalau Bona sendiri gimana Bon? Ya dengan kemarinan kita bikin lagu lagi, Heeh. sebenarnya gini sih Kang, masa pandemi kemarin tuh ya sempet nggak ada, ini hidup ngapain, nggak ada artinya ya kayak Iya, gitu, iya, masih di iya. rumah main game gitu. Aduh, yang tadinya manggung habis tuh tiba-tiba terisolasi. Nah waktu badai ini kayak jalan lagi yuk, ini ada lagu, itu jadi kayak mulai ada, oh ini ya bener, kayak ada semangat baru, nemuin tujuan-tujuan baru. Iya, iya, iya. Akhirnya bisa juga nih di pandemi cuma masih bisa berkarya kayak gitu sih. Dan nikmat ya kalau misalnya akhirnya kita bisa ngumpul lagi, Iya. terus ngerjain lagu itu jadi sesuatu gitu Iya. kayaknya ya. Iya. Kalau bilang semangat ya karena kebisaan kita, keinginan kita kan ada Bisa di situ. tersalurkan gitu. Ngomong-ngomong, kalian alumni COVID nggak sih? Gua Oh, sama kita. Lu berdua nggak? Gua dikenain secara sengaja. Tapi lu kena berarti kan? Alumni dong? Enggak, Oh, tapi enggak. dikenain secara sengaja lewat vaksinasi. Bisa aja lah. Harus dong, wajib. Iya. Anak-anak aja tapi harus. ya gue puji Tuhan alhamdulillah gue enggak. Enggak ya? Gue makanya dikenain lewat vaksinasi kan. Aman. Aman. Julian enggak ya? Jangan sampai kena. Ngomong-ngomong, yang sudah berkeluarga baru 1, yang 2 ini belum? Enggak, masih bujangan. Iya. Lu emang nyari vokalis yang masih bujangan? Enggak. Tiba-tiba dapat yang bujangan aja. Biasanya yang bujangan itu bakal jadi sesuatu kalau saat manggung ya. Kurang- Iya, yang nggak iya. bujangan aja bisa jadi sesuatu. Nah, itu dia. Teman Mara, jangan kemana-mana. Bapak nanti ini kita- udah pengalaman kan. Gue juga belajar dari bapak ini. Teman Mara, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi bersama Badai Romantic Project. .7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara sore jam 3 sampai jam 6. Dan di interval kedua jam 4 ini spesial karena saya nggak sendiri, masih berempat bareng sama ada Mas Badai, Mas Julian, sama Mas Bona dari Badai Romantic Project. Wih. Kenapa sih pakai nama project, nggak pakai band gitu atau BR band? BR Band. Aneh ya BR band. Kayak kandang burung BNR. Bukan kayak ini FBR begitu. BR gitu anjir. Ormas. BRB ya. BRB. BRB. Be right back. Be right back. Kenapa nggak pakai band? Kenapa kok pakai project sih? Nggak, waktu itu ini sebenarnya BRP ini kan gue bikin setelah gue resign dari Krispati kan. Iya. Gue kan resign Krispati itu 2016. Terus gue ketemu mereka. Jadi memang pada saat itu memang itu adalah proyek terbaru gue gitu. Dalam pikiran gue ini adalah proyek terbaru gue, tapi bukan proyek yang bentar kelar gitu, enggak, tapi ini berlanjut terus. Panjang. Cuma gue menilai dalam pemikiran gue, ya ini adalah sebuah proyek terbaru gue yang gue lakukan setelah gue resign dari Krispati, terus mau meneruskan lagu-lagu romantis gue gitu. Ya udah, tadinya berpikir badai apa gitu, badai pokoknya terakhir itu tetap project. Cuma teman-teman bilang tambahin romantik keren nih gitu. Karena memang spesialis romantik. Iya. Coba gue mau nanya Julian sama Bona, dia sebenarnya romantis nggak sih orangnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Emang enggak? Enggak. Lu emang nggak romantis? Istri lu bilang lu romantis nggak sih?
Enggak sih, gue orangnya logik banget ya. Kalau di rumah tuh sama istri, sama anak itu enggak, maksudnya logik, gue orangnya logik. Maksudnya gitu. lu misalnya pulang-pulang tiba-tiba hai enggak. bunga Enggak, gitu. enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak? Iya. Tapi gue apa ya? Tapi kok sensitif, gue sensitif. Tapi kok gitu. ini bukan sensitif. Tapi kok fans bilang lu romantis? Mungkin dari penilaian muka gue aja. Muka gue muka preman banget. Iya. Oh, Mungkin gitu. karena lagu aja kali ya, Lagu. sama referensi gitu. Lagu-lagu gue kan memang basically dari American pop 90-an lah. Orang lama ketawa. Yo, Orlang. Oke, balik lagi ke Badai Romantik. Kalau Badai Romantik Project yang waktu itu kan sempat ada satu album tuh. Satu album ya, Musim Bahagia. Musim Musim Bahagia judulnya. Bahagia itu kan banyak vokalis. Oh enggak. Cuma dia doang. Bukannya waktu itu ada beberapa juga itu? Ada yang duet sama Indah Kus. Oh iya, cuma Indah Kus, terus nggak ada lagi emang? Nggak ada. Jadi memang kita cuma berkolaborasi itu cuma sekali doang ya. Iya. Sama si Indah Kus doang. Oke. Dan itu ada beberapa lagu kan? Ada banyak. Nah ini cuman single aja, belum berencana untuk akhirnya album Ada rencana. Jadi kita sebenarnya udah single atau mini album gitu? Udah single ke-7. Ini single ketujuh. Oh, oke. Kita ada apa EP ya? EP di digital itu 5 lagu. Iya. Jahat sama yang ini nggak masuk dalam EP itu. Oke. Nah tapi kita mau bikin setelah nanti kan ada 3 lagu lagi jadi 10. Mungkin tahun inilah kita bikin album. Keluarin fisiknya. Yakin tuh dengan fisik akan jadi sesuatu nggak? Harus yakin. Harus yakin. Pertama karena album itu masih ada yang mau beli. Sebenarnya ya masih ada yang mau beli, masih ada yang mau nikmati. Tinggal bagaimana cara menjualnya aja. Iya. Ya kan, sama keyakinan dan materi lagu. Dari label sendiri mau tuh ngeluarin fisik. Harus mau. Gua dukung. Harus mau lah. Di garis bawah mana? Harus mau. Kita paksa pokoknya. Tapi kan di kontrak juga ditulis tuh. Harus mau. Ya, harus mau. Oke. Gitu. Nah, gue mau nanya video klip loncat lagi nih. Ya. Kalau video klip pembuatannya di mana? Lembang ya. Kita di Lembang. Ya. Nah, Gue di Lembang. Deket dong sini. Iya, di Villa Air. Oh, oke. Itu bukan yang dekat Lampung itu yang di atas. Lampung mana? Kampung mana? Palembang. Palembang gitu. Mulai nih. Emang garing kayaknya. Crunchy nih orang nih. Orang Jambi bisa juga. Iya deh orang. Waktu Jambi kita tur bareng di Jambi gak sih? Iya, sama produk rokok. Iya, pernah kan? Iya, pernah. Iya. Ntar, Jambi itu makanan khasnya apa? Kok gue lupa ya? Sebenarnya Jambi itu kan kota migrasi ya, kebanyakan yang di situ tuh orang Palembang. Oh, oke. Nah, jadi makanan khas Jambi itu pempek. Pempek tekwan model. Tekwan, iya. Cuman ada memang makanan khas Jambi banget namanya tempoyak. Cuman Tempoyak. gak semua orang Jambi suka juga malah. Oh gitu. Karena dia dari fermentasi durian. Tapi gue pernah beli pempek Jambi bener. Lampung aja pempeknya enak. Oke. Ada di Lampung pempek 88. Itu di Lampung. Pempek 88. Oh iya, pempek 88. Lampung, Jambi, Palembang itu di pinggir jalan pempeknya pasti enak. Enak gitu ya. Iya benar. Udah balik lagi. Bikin video klip sama bikin video klip di Lembang. Berarti November Desember. November bu. Berarti itu sebelum November. Oke, sebelum rilis udah bikin video klip berarti kan? Ya, betul. Enggak. Kan kita rilis 30. dulu 30. Tanggal berapa? Tanggal 3 kalau nggak salah Bikin tanggal 7 udah rilis video klip. Rilis, iya. Cepet dong. Betul. Keren labelnya. Ya. Harus keren tuh. Oke. Makanya kita mau paksa dia keluarin album. Oke. Akhirnya video klip itu rilis dan bikinnya di Lembang. Iya. Siapa video klip nih, Julian coba ceritain nih Jul. Ini ada cerita. Boleh dong ceritain. Agak unik nih dari video klipnya. Ini agak sedih ya. Asik. Aduh. Ini orang Jambi kok, Gue jadi agak ini pasti garing lagi. Enggak, tapi Gimana? kita tuh udah ganti video director ya. Oke. 4 kali Untuk video klip ini. untuk video klip ini. Yang pertama itu intinya ada ketidakcocokan Konsep. ya entah segala macam. Yang kedua juga, yang ketiga akhirnya fix. Oke. Udah fix, label udah DP dan udah fix lah ini. Oke.
sama si director itu. Director klipnya. Director yang ketiga nih ya. Ketiga. Mas Roni ya. Nah, namanya Roni Rom. Oh. Lu kenal lah Roni Rom dulu kan Naga Suara sering kan? Iya. Gue juga dibikinin dia. Oh gitu. Terus tiba-tiba Mas Roni ini kecelakaan sama Kecelakaan. krunya jatuh Lift. dari lift. Lu tahu juga dia. Tahu ya ceritanya. Tahu gue masih WhatsAppan kok sama Roni. Nah itu otomatis kita harus ganti lagi kan. Padahal itu udah DP dan segala macam. Iya, besoknya mau syuting. Besoknya udah mau syuting. Ya Allah. Jadi benar-benar mendadak banget ganti sama Mas Darius akhirnya yang ngegarap dengan konsep yang sama, konsep cerita yang sama. Aha. Ya cuma ya touchnya Mas Darius gitu. Beda, Kan. iya. Kayak gitu dan itu gak tahu ya dengar kabar katanya krunya Mas Roni ada yang meninggal 2 ya. Ada 2 orang. Iya. Gitu kan. Jadi wah kok seperti rintangan seperti ini. Pas syuting video klip yang terakhir ya sama Mas Darius syuting lah kita. Syuting Yang di Lembang ini ya. yang di Lembang ini beberapa kali mati lampu. Jadi tunggu dulu, Aduh. hidup lampu baru shoot lagi, Mati lagi. Mati lagi. hidup lagi shoot lagi, mati lagi. Terus beberapa production crew-nya juga ada yang kecelakaan juga. kecelakaan, Jatuh Saat lah. syuting itu. Iya, sebelum syuting ada yang Sebelum sakit syuting. juga, macem-macem deh pokoknya. Pulang dari syuting video klip kejebak macet sampai nunggu di pinggir tol karena memang benar-benar nggak gerak sama sekali. Aduh. Pokoknya itulah cerita sedihnya. Tapi mungkin dari cerita sedih atau dibalik hambatan dan cobaan, mudah-mudahan ini jadi sesuatu ya. Mudah-mudahan. Video klip viewersnya banyak, Amin. terus yang streaming juga banyak. Karena Bagus, berlian tak akan indah tanpa gesekan. Asik. Kerikil itu harus kita lalui. Iya, Dan proses itu harus kita nikmati. betul. Gimana Bona? Air Jangan berlian diam tak aja Bon. ada. Ya ini seru nih ngeliatin dia. Gue jadi ragu-ragu mau ini serius gak sih? Jarang soalnya ada yang vokalis gini. Dikirain lu serius gitu pakai kacamata, wah gitu ya. Iya. Ternyata bercanda juga. Oke. Cocok. Oke. Video klip itu banyak hambatannya. Nah, kalau misalnya untuk konsep video klip itu dari kalian bertiga atau dari sutradaranya sendiri? Jadi sebenarnya kalau konsep klip itu kita ngobrol nih sama klipnya. Kita pengen klipnya itu sesuai dengan lagunya. Ya. Jadi nggak bergeser ceritanya kemana-mana gitu. Terus udah gitu kita pengennya kita lebih santai di klip itu, jadi pakai model aja. Kalau biasanya kan dia nih yang tersiksa Iya. nih, gitu kan, dari pagi kita pulang masih sore-sore, dia sampai besok subuh. Jadi ceritanya kan full film gitu ya. Ya, jadi biar pakai model aja deh. Udah akhirnya kita datang siang, take gitu. Nah, udah akhirnya mereka lanjutin pakai model. Terus kita sukanya di video klip ini kita dari segi wardrobe-nya, color tone-nya juga bagus. Terus mungkin ini ya salah satu yang terbaik. Melamarmu tuh juga bagus. Gitu untuk tone. Ya. Maksudnya gimana sih? Jadi Gua gue on, dari temen baiknya itu, Iya. terus momen-momen terbaiknya gitu yang dia terus rupanya si cowok ini rekam gitu. Oh Buat gitu. dikip ke diri dia sendiri. Dikip diri. Akhirnya. Tahu setelah ngelihat nanti mungkin video klip kedua ya. Oke, mungkin untuk jadi satu cerita dengan video ini. Kadang Tahu gue nyambung, ceritanya beda. baru halnya nanti next nih. Iya, next. Oh. Kita belum Sebenarnya kalau yang kita keluarin itu judulnya nggak usah disebut dulu Iya, ya. iya, gitu ya. Menua dalam pelukan itu. cumi. Nah itu bisa tuh kayak misalnya mereka nih habis putus. Ya mungkin aja, bisa aja. Bisa jadi. Sebenarnya bisa diatur sih. Semua bisa. Semua bisa. Bisa, Kalau bisa. kalau urusan bisnis bisa diatur. Yang penting waktunya cukup. Iya. Ini bukan waktu. Duit. Ya udah teman Mara, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi bareng sama Badai Romantic Project. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama Badai Romantic Project. Ih gak kompak nih, dua nih. Yang satu ikut sih. Iya, Yang iya. Jambi nih, Jambi coba. Bukan, tadi tuh badai, romantiknya bareng, terus projectnya Oh, bareng iya, lagi. iya, Sengaja, biar ada dinamikanya gitu. Oke, Julian gue mau nanya, lu punya teka-teki nggak? Jokes apa gitu nggak? Yang garing. Yang Banyak deh, banyak yang garing. Banyak deh. Banyak aja dong, berbagi dikit lah. Dia nggak teka-teki aja udah garing. Kenapa why tak pernah never? Hah? Kenapa why? Tak pernah never. Emang iya. Iya ya. Kenapa why tak pernah never?
Kenapa nggak pernah? Ya karena because. Karena because selalu always. Iya. Jambi banget ya. Ini dong. Praktekin sulapnya depan Tom dong. Ayo dong, boleh dong. Pin Nggak apa-apa ATM dong. dong, pin ATM gitu. Dia bisa nebak pin ATM lo, bro. Serius? Nanti aja off air aja. Nggak apa-apa dong. Jangan sekarang. Ilmunya belum ngumpul. Oh, belum. Pesulap juga. Iya dia pesulap. Maksudnya nggak tahu. Tukang obat sih dulu. Bedanya magician sama pesulap apa sih bedanya? Magician bahasa Inggris, pesulap bahasa Oh iya. Ini sulap beneran atau sulap kayak Pak? Sulap tuh bohongan semua loh mas, gak ada yang beneran. Oke, sulapnya sulap yang seperti Deddy Corbuzier atau sulap kayak Pak Tarno? Sebenarnya gue dulu tuh dulu ya. Ya oke. Ilusionis. Ini beneran ini. Beneran. Dulu ilusionis. Cuma ilusionis itu lebih banyak bermain di alat kan, alat berat dan lain-lain dan gak worth it lah, alatnya terlalu mahal dan mainnya cuma berapa menit gitu kan. Sementara kita kalau mau main pakai alat, kita kan harus beli alatnya. Nah, Oke. makin kesini gue nggak terlalu suka main sulap yang visual sih. Gue lebih suka main games. Jadi gue lebih ke mentalis sekarang. Masih berarti kalau bicara sekarang masih? Masih, tapi gue kan nggak pesulap nggak secara profesi yang kalau dulu sih sempat manggung-manggung juga, sempat show juga gitu. Cuma sekarang banyak juga kalau misal ada yang nanya ke gue butuh pesulap dong, lu main ya segala macam. Nanti gue kirimin teman gue aja ya, gitu. Gue jadi agentnya aja ya. Jadi gue kontakin teman-teman gue kontrol aja. Oh berarti lu sempat manggung juga tuh sulap-sulap gitu? Dulu manggung di. Masih. Dulu itu sering rutin. Iya. Oh gitu. Main. Tapi orang percaya lu. Lu tega mau vokalis lu sendiri? Maksudnya gue nggak yakin aja gitu kalau dia manggung sulap nih. Mukanya aja sulapan. Tapi lucu. Oke. Gue baru tahu loh. Baru tahu ya. Tapi masa Ali nggak percaya sih pin Ali ketebak? Tapi itu beneran. Iya dia bisa nebak. Coba misalkan jangan usah pin ATM lah, apa kayak gitu. Sedotan. Ilmunya belum ngumpul, Bung. Sedotannya. Nanti aja ilmu aja. Iya. Jadi ini on air jangan. On air ya. Teman marah pokoknya kalau misalnya mau ada acara ulang tahun, pesta ya, boleh undang Badai Romantic Project. Plus nanti boleh di awal atau di akhir Julian nanti di sana. Iya benar. Atraksi sulap. Kita paketannya lengkap. Paketannya lengkap. Iya. Yang jadi badut siapa nih? Gua paling gua. Ya lucu. Oke, balik lagi ke Badai Romantic Project. Oke. Mencinta kekasihmu. Dari judul tuh agak sedikit buat gue agak sedikit rancu. Ambigu ya. Ambigu. Mencinta kekasihku. Kenapa nggak mencintaimu kekasihku atau mencinta kekasihmu? Ya. Gue nggak tahu ya karena Bung Badai yang bikin mencintai. Cuman kalau secara bahasa ya, secara sastra mencinta itu adalah sebuah perbuatan aja. Sedangkan mencintai itu terus menerus gitu. Jadi mencinta kekasihmu tuh bukannya gue pengen cinta sebenarnya karena lu tuh kekasih orang gitu. Oh iya benar juga. Jadi karena perasaan ini sudah muncul dengan sendirinya aja. Dan gue juga nggak pengen selamanya cinta sama kekasih orang sih. Kalau gue sih mandangnya kayak gitu. Jadi kemungkinan itu selalu ada sebenarnya pada setiap orang ya. Betul. Bukan hanya. Jadi lagu ini Tom, ini sebenarnya ada tiga dialog. 3 dialog, oke. Iya 3 dialog ya. Lagu verse 1 sampai dengan pre-chorus, verse 1 sampai pre-chorus tuh dia lagi ngomong sama ceweknya. Sama temen ceweknya ini. Dia lagi ngomong sama temen ceweknya. Oke. Refnya dia ngomong sama temen baik cowoknya. Oke, sama sahabatnya nih. Iya, sama sahabatnya yang cowok. Oke. Bridge-nya secara spiritual dia ngomong sama Tuhan tuh. Oke. Ada 3 bagian. Part bridge itu chordnya berubah chordnya. Beda nuansa. Beda nuansa, beda tangga nada juga iya. Iya. Ya ciri-ciri lagu gua lah. Iya, lu gitu. banget saya, Bang. Iya. Itu berani menurut gua sih. Iya. Di zaman sekarang ya. Iya, menurut gua itu ini gemesin nih, tapi gua suka. Oke, jadi song pertama ya. Ya, song pertama. Si cowok ngomong sama ceweknya. Ya, ngomong sama temen ceweknya. Ngomong sama temen ceweknya. Kemudian di kedua di ref dia ngomong sama temen sahabatnya cowoknya. si cowok ini. Iya. Yang ketiga dia ngomong sama Tuhan. Ih, dalam banget. Dan anak-anak ini baru tahu setelah rilis. Iya, baru mereka
Gue baru tahu gitu. Oke. Keren. Gitu. Dari mana lu? Udah tahu sih. Udah tahu. Tapi Kasih tahu. Ya. gue seneng banget jawab. Iya. Kalau lu kepikiran sih kalimat itu? tahu. Lu kayak teman gue Imot tuh kadang-kadang ada sesuatu yang nggak perlu disampaikan tapi disampaikan. Lu nggak penting ngomong itu sebenarnya gitu. Kalau bahasan di band tuh gitu. Aduh, ya udahlah. Oke, Badai, kenapa bisa bikin lirik seperti itu? Gini sebenarnya Tom, gue kalau bikin lagu, bikin lirik itu senatural aja. Gue nggak pernah merencanakan bagian ini begitu, bagian begitu begini gitu, nggak pernah merencanakan gitu. Jadi senatural aja gue nulis di handphone gitu, apa yang ada di otak gue tiba-tiba jadinya, oh ya setelah jadi ada 3 komunikasi nih ya, gitu. Ternyata ada 3 komunikasi nih gitu. Oke. Berarti Ali juga baru tahu. Gue baru tahu. Jadi dia bikin pun kebuka di sini. Tidak direncanakan Ju. Ini kenapa sih? Oke, kalau lu sendiri bikin lagu tuh biasanya main piano dulu, nana gitu. Lirik dulu. Lu selalu lirik dulu. Selalu lirik gua. Makanya kan gua kalau misalkan ngobrol sama siapa, misalkan gua ngobrol sama lu nih, lu ada satu yang kata-kata atau kalimat yang men-trigger otak gua nih. Misalkan apa gitu. Ya gua tetap dengerin lu ngomong, cuma tangan gua udah bergerak ke handphone aja, gua nulis kok lirik kayak gini enak ya, gini. Karena beberapa lagu gua tercipta tuh justru di tempat-tempat yang tidak terduga, di toko handphone, di ya kalau di pesawat tuh standar lah ya, di laut standar. Kamar mandi sering. Terus tempat tidur jarang sih. Gue jarang membuat lagu kalau di tempat tidur. Lu buat apa tuh? Membuat yang lain. Gak hanya tempat tidur di rumah dong, jangan-jangan. Iya. Itu dulu. Iya tuh. Itu dulu. Di garis bawah ini. Kalau lu boleh lah. Di bol juga. Kalau lu boleh. lah. Gue boleh ya? Emang masih bisa? Gak bisa nih. Bisa, dia kan bisa sulap. Oh iya benar. Mau tidur mau berdiri bebas. Oke, gue mau nanya Badai. Kalau Badai Romantic Project itu wajib lagu lu atau teman-teman yang lain boleh? Julian, Bona. Kalau boleh nggak sih kontribusi lagu? Boleh lah. Boleh kan? Boleh. Dalam artian gini, misalkan kayak selama ini kan Bona ada ide gitu apa gitu ya. Masih dalam bentuk cerita sih. Julian juga gitu. Cuma nanti ya someday misalkan mereka punya karya, ayo nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Mubah hukumnya mubah. Hah? Mubah. Boleh. Mubah apa sih? Boleh artinya Bu. Oh iya. Jadi tetap aja dipersilahkan. Iya. Misalnya lagu lu yang udah jadi, boleh nggak Bona atau Julian? Boleh nggak liriknya jangan kekasihmu? Boleh. Tapi sayangku misalnya apa udah gitu. Kejadian nih. Oh udah. Lagu yang gua kirim setelah ini nih rencananya kalau label mau gitu ya. Dia menambahkan justru liriknya. Itu kan sah dan boleh ya? Boleh banget. Pokoknya intinya sih selama nggak keluar dari benang merah atau marwah romantiknya Badai nih, garis merah atau benang merahnya. Iya. Nggak masalah. Oke. Kalau misalnya next memungkinkan nggak untuk mungkin ada penyanyi lama, penyanyi baru untuk berkolaborasi lagi? Oh kita sih sebenarnya terbuka. Sangat menantikan itu ya, maksudnya apalagi dengan penyanyi legend gitu, misalkan. Celine Dion. Misalkan kejauhan lu. Misalkan Bruce Springsteen gitu atau kejauhan juga. Bob Dylan. Indonesia. Oh iya, jangan jauh-jauh. Kan kita nggak ngerti gak dikasih tau konteksnya. Atau gini deh, sama selebgram yang lagi hits. Oh bisa. Tapi justru gini Tom, gue tuh mikir justru BRP tuh pengen sama yang living legend justru. Living legend. Misalkan ya. Om Bob tutup poli misalkan. Utah Likmo. Iya, Utah Likmo. Oh dia orang gila. Dia orang ngawur. Ini direkam loh. Di itu aja. Ntar diposting nggak? Diposting. Ya, diedit dulu. Itu nggak streaming. Gitu. Jadi ya misalkan gitu atau Om Iwan gitu ya. Tapi nggak tahu lah kalau itu mungkin kejauhannya. Om Bob tutup poli lah. Kan suaranya menarik ya. Maksudnya gini loh, kita gabungin 70-an musik sama 2000 bener. 2000-an gitu kan. Apalagi sama romantiknya Badai. Kayak Paul Anka itu pernah duet sama The Course. Iya betul. Keren.
Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Mudah-mudahan ya. Betul. Oke, waktu juga sudah harus memisahkan kita nih ngomong-ngomong. Kalau misalnya teman Mara nanti pengen tahu kegiatan masing-masing, kemudian Badai Romantik, boleh dong kasih tahu sosial medianya dari pribadi dan kemudian Badai Romantik sendiri. Apa nih? Oke, kalau gue Instagram gue @badai_the_piano_man. @badai_the_piano_man. Piano Man. Oke, kalau dari Julian sendiri? @mrjulian_. @mrjulian_. Magician Raden Julian _ Hah? Udah magician Raden. Oke. Kalau Bona sendiri? Bona Ambarita. Bona Ambarita. Iya. Oke. Kalau Badai Romantik, ada nggak Instagramnya? Badai Romantic Project. Badai Romantic Project. Oke. Kegiatan jadwal semua ada di sana. Ada. Informasi YouTube-nya apa? Kalau misalnya- YouTube-nya kalau YouTube-nya BRP sendiri kita lagi masih dibangun, Oke. ya kan. Terus kalau mau lihat video klipnya di YouTube-nya GP aja langsung. apa tuh? GP channelnya? Records. GP Records. Ya, GP Langsung di sana ada. Langsung di sana. Semua videonya ada. Yoi. Oke. Kalau misalnya mau menghubungi Badai Romantik, Ke Instagram aja manajemennya langsung ke Tony 0812 9566 9530. itu ada di Badai Romantik Ada di di Instagram atau profilnya. Ada, di profile itu Iya, ada di semua. Instagramnya. Lengkap semua. Lengkap. Oke. Hari ini hari keberapa di Bandung? Hari pertama dong. Oh, hari pertama. Iya, kita baru mendarat. Ini radio keberapa? Oh, radio pertama dong. Radio kedua. Oh, radio kedua. Radio pertama nih. Tadi kan bukan radio kayaknya. Nggak tahu ya? Tadi radio. Majalah, majalah. Tadi kelihatannya ada mic nggak? Ada sih. Oh, ada. Tapi dia namanya magazine. Berarti Ya, oke. bukan. Magazine itu majalah. Iya. Ada radionya nggak? Ada frekuensinya nggak? Udah. Bingung gue. Pokoknya ini hari pertama berarti besok masih di Ini Bandung. kayaknya yang Harafia Radio ini. Ini Oke. radio Mara. Radio beneran nih ya. Radio beneran. Abis ini lanjut radio berikut. Iya. Dan besok berapa hari di Bandung? Sampai besok. Oke, mudah-mudahan bisa menikmati kuliner kota Bandung. Amin. Dan insya Allah aman di kota Bandung. So Amin, far amin, masih amin. bisa. Yang pasti jangan ada Ini kerumunan. ada PPKM nggak sih di Bandung? Nggak ada dong. Oh, nggak ada ya. Aman. Aman. Bebas. Bebas ya. Rencana mau makan apa? Kita sih mau ke Naripan ya ntar ya. Apa tuh? Loh, Bakso. nggak tahu Naripan. Tahu. Apa yang dicari di Naripan? bami, Banyak. Bami. Bami apa? Bami Naripan. Oh, bami Apa ya? Naripan. Ya, Yamin gitu ya. Ya pokoknya gitulah, kita kalau ke Bandung selalu ke situ. Wajib. Oke, Wajib. nanti gua kasih ada menu-menu yang wajib juga, tapi nanti aja off-air. Oke, sip. Kalau enggak nanti kelihatannya iklan. Oh iya. Ya wes, kalau begitu terima kasih Badai. Siap. Terima kasih Julian. Terima Sama-sama, kasih Bona, Mas mudah-mudahan Tom. sukses. Badai Romantic Project lancar, viewers banyak. Amin. Jadwal manggung tahun 2022 Amin. mudah-mudahan udah bisa kita Amin. manggung lagi. Amin. Oke. Terakhir, harapannya apa untuk Badai Romantic Project ke depan? Ya kita berharap kita masih bisa ngeluarin single terus gitu ya, apalagi ngeluarin album pertama gitu. Terus ya konsisten aja sih Tom. Maksud gue pengen BRP ini kalau masalah booming atau enggak itu udah masalah rezeki kan. Iya. Tapi kalau konsisten tuh harus keluarin single berjalan. terus, lagu bagus terus, Karya terus dikeluarin. Iya, produksi bagus terus. Jadi Karena hasil karya itu juga nanti buat anak cucu kita ya. iya betul. Siap. Kalau begitu sukses untuk mencinta kekasihmu. Amin. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita-kita. Mungkin sudah terjadi. Ya wes lah. Sekali lagi terima kasih. Sukses lancar dan selamat menikmati kota Bandung. Sukses juga buat Kang Tom sama The Ya. Titans-nya. Siap. Terima kasih. Ini mencinta kekasihmu. Ya. Di Bandung Perdana akustik versi Badai Romantik. Cuman pakai gitar. Ya. Mencinta kekasihmu Badai Romantik.